produksi tahun 2021 itu kita bisa 970.000 10 juta. Untuk menghasilkan PAD, kita persiapan lahan sama dengan dalam budidaya itu persiapan pengolahan tanah, pengepuran atau pemupukan untuk kegiatan budidayanya. Kita ke proses produksi benih ikannya. Yang pertama kita produksi nila. Pemijahan ikan nila di sini kita menggunakan sistem sapi benih dengan perbandingan 1:3. Lama pemijahan itu selama 1 bulan. Kita istirahatkan kembali selama 1 bulan untuk pemijahan berikutnya. Terus pemeliharaan benih dari larva sampai panen kita hanya sampai umur 3 bulan kita harus sudah jual. Terus untuk produksi nilem, kita pemijahan ikan nilem dengan sistem kawin suntik dengan dosis untuk jantan 0,2 dan betina 0,3. Di sini saya mencoba merubah dosis yang ada dari aturan yang ada yang 0,5 per kilogram. Saya coba dari dosis ini ternyata tidak berpengaruh. Jadi dengan dosis ini pun ikan melem sudah bisa memijah dengan Fabren selama 8 jam. Pemijahannya ini kita langsung di kolam, tidak di hatchery, jadi kita langsung masukkan di hapa. Setelah di hapa nanti telur langsung keluar di kolam dan benih menetas kita tunggu sekitar 20 hari bisa dipanen larvanya, atau lebih lanjut kita pelihara selama 4 bulan baru kita panen total. Untuk produksi gurame, kita masih dengan sistem yang sederhana dengan pemijahan sistem pemaketan 1 paket 1 jantan 4 betina. Pemeliharaan benih itu kita butuh 3 tempat atau proses. Yang pertama telur kita taruh di bokor dengan suhu ruang, ditunggu sampai 3 hari sampai larva sampai hitam, kita pindahkan ke hatchery. Di hatchery kita pelihara selama lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu. Setelah ukuran biji oyong kita pelihara di kolam pendidikan. Dari kolam pendidikan itu sekitar 3 bulan 4 bulan kita panen. Untuk produksi ikan tawes ini yang paling sederhana, kita hanya menyiapkan lahan, kita jemur, kita kasih pupuk, masukkan induk tawes perbandingan 1:3, 3:1, 3 jantan 1 betina. Kita siapkan di kolam itu, kita tunggu sampai 20 hari larva kita bisa langsung jual. Terus untuk produksi koi kita semi insentif di hatchery, jadi kita pijakan di bak-bak fiber, kita tunggu sampai menetas umur 3 hari, kita kasih pakan alami. Mungkin dari 3-5 kita kasih kutu air, dari 8-12 kita kasih cacing sutra, dan 13-20 kita kasih pakan pabrik, dan hari ke-21 kita pindahkan ke kolam pendidikan yang sudah kita olah, kita kapur dan kita pupuk kotoran ayam. Terus dari pemeriksaan kualitas air dan kesehatan ikan, kita itu bekerja sama dengan Posyandu. Jadi walaupun tadi di BPAT itu ada laboratorium, tapi per tahun 2010 itu sudah diambil alih sama Posyandu, di mana Posyandu itu langsung terhubung dengan bidang perikanan. Jadi kita bekerja sama dengan Posyandu, yang notabene Posyandu itu masih satu lingkup di UPT BPAT. Ada pemeriksaan kualitas air yang kita dapatkan, yaitu paling pH, oksigen larut, nitrat, fosfat atau nitrit. Untuk pemeriksaan kesehatan ikan, kita hanya melakukan pengamatan ikan-ikan yang sakit. Kalau ada kita ambil, kita karantina. Kalau ada semacam wabah yang lebih meluas, mungkin dari Posyandu akan mengambil sampel dan dikirimkan ke lab provinsi untuk ditindaklanjuti.
Dari semua kegiatan yang pengamatan kita semua kegiatan dan pengamatan kita catat dalam satu dokumen, di mana kita BPAT itu ada namanya CPIB dan CPIB. Jadi semua kegiatan itu harus terekap dan untuk dianalisis dan dievaluasi. Jadi kedepannya kita ada roadmap bagaimana suatu BPI itu dengan luasan berapa, jumlah induk berapa, kita harus ada hitungan-hitungan kira-kira harus keluar berapa benih, harus butuh berapa pakan. Nah ini yang jadi PR bagi kami, mungkin dari teman-teman dari teman-teman USUD ataupun dari peneliti, mohon masukannya, mohon kasih informasinya untuk kami selaku pelaksana teknis untuk bisa dapat melakukan budidaya di BPAT. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurang ada kata yang tidak pas, kami mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Mas Rosa. Baik, rekan-rekan mahasiswa, silahkan apabila ada yang ingin berdiskusi, khususnya bagi teman-teman yang akan mengadakan riset di PBI Panda, silahkan. Belum ada? Silakan teman-teman. Bapak dan Ibu dosen, mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya cukup, Mbak. Saya cukup. Oh, monggo. Pak Hari, Pak Hari cukup. Monggo Pak Hamdan. Oh, baik, terima kasih Bu Anin. Ini sebetulnya kalau yang ke Sidabua maupun Panda ini jumlah mahasiswanya paling banyak. Jadi mestinya banyak pertanyaan ini dari teman-teman mahasiswa. Tapi sambil menunggu, ini saya mau tanya Mas Rozak, yang di Panda itu kan mungkin tadi yang disampaikan tadi ada lab kesehatan ikan ya? Iya, gimana Pak? Itu sekarang masih atau jadi di bawahnya Posyandu itu? Kalau lab di BPAT itu kita sudah nggak aktif Pak, jadi langsung sudah diambil alih sama Posyandu semua. Jadi semua yang urusan kesehatan ikan itu langsung masuk Posyandu. Kalau Posyandu kantornya yang di mana Mas Rozak? Di Pandak, di Pandak. Oh, tetap di Pandak. Jadi iya di Pandak. Stafnya tetap ya? Gimana Pak? Yang staf yang ada di Posyandu tetap seperti siapa Bu, lupa namanya. Bu Indra sama dokter hewan Damar. Nanti per Januari Bu Indra purna tugas. Tinggal satu, mungkin tahun depan ada perekrutan CPNS 2 orang mungkin apa ya untuk pengawas sama penyakit. Baik. Kemudian Mas Rozak tadi kan ada evaluasi yang dirancang setiap bulan ya? Iya. Apakah mahasiswa kami yang melakukan penelitian di balai itu dapat diikut sertakan untuk mendiskusikan, ikut berdiskusi di dalam evaluasi tadi Mas Rozak? Kami sangat terbuka Pak. Jadi kita di sini kan kedepannya mau mencari potensi-potensi yang ada di BPI. Jadi dengan ikan apa yang akan dikembangkan, kira-kira produksinya berapa, pakannya harus dikasihkan berapa. Tapi kalau ada inovasi-inovasi untuk pengembangan pakan, mungkin kita bisa menurunkan jumlah pakan yang ada Pak. Jadi mungkin kalau dari UNSUD atau dari tim peneliti yang di pusat bisa kasih informasi, itu sangat berharga buat kami Pak, selaku pelaksana teknis di
kabupaten. Baik, terima kasih Mas Rojak. Mas Rojak, saya cukup Bu Anin. Kemudian untuk semua, untuk tadi saya lupa bahwa nanti kami juga mohon bantuan Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan. Nah, tentu ini yang siapa yang menunjuk itu yang ditunjuk itu ditentukan oleh masing-masing tempat penelitian, bukan kami yang melakukannya. Kami hanya mohon bantuan untuk ya tadi bimbingan sudah, lalu juga penilaian. Nanti kami akan menyampaikan form penilaian untuk setiap mahasiswa. Ini untuk sementara belum dapat kami sampaikan karena belum siap. Ya terus terang ini program baru dan sambil jalan kami sambil siapkan kelengkapannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Hamdan untuk informasinya. Kita memasuki narasumber keempat adalah perwakilan dari BBI Singasari kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk memaparkan dari BBI Singasari. Waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teka-teki nama setelah nama apa? Teka-teki sudah terbuka setelah melihat tampilan ternyata. Ya silakan. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Agung Septian, alumni dari BDP Unsud angkatan tahun 2015. Izinkan saya di sini untuk mewakili koordinator dari LPKIL Singasari karena berhalangan hadir. Beliau sedang tidak enak badan. Untuk presentasinya mungkin saya tidak menggunakan PPT, Ibu. Saya tidak menyiapkan ininya, PPT-nya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Disampaikan saja informasi yang bisa menjadi gambaran nanti teman-teman mahasiswa yang akan riset di sana. Dan mungkin saya nyampainya sedikit saja untuk yang pertama. Namanya sekarang LPKIL Singasari, Bu, bukan BBI. Jadi sekarang di bawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Semarang. Balai ini merupakan unsur pelaksana tugas teknis, operasional, dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Dan unit penunjang dari BLPKIL ini salah satunya adalah LPKIL Singasari. Untuk di LPKIL Singasari ini, luas lahannya ini ada sekitar 2 hektar, di mana luas kolam setengah hektar dan terdapat 48 unit kolam. Walaupun ini namanya sebagai laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, di sini juga melakukan pembenihan ikan, diantaranya yaitu ada ikan nila, lele, nilem, karper, dan gurami. Untuk laboratoriumnya sendiri, di sini kita melakukan pengujian kualitas air seperti DO, suhu, pH, nitrit, dan fosfat. Untuk penyakitnya kita hanya melakukan pengamatan parasit. Untuk gedung yang ada di sini ada rumah dinas, aula, dan hatchery. Kemudian untuk benih yang ada sekarang, untuk sekarang ini hanya ada benih ikan nila, benih ikan nilem, dan ikan tawes. Sekiranya mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan untuk ininya, pengenalannya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ini ngasih kejutan ya. Saya sampai barusan ini belum dapat informasi siapa yang akan mewakili untuk BBI Singasari. Ternyata ya ketemu juga. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ini kakak tingkat Anda. Jadi silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau mungkin tadi masih malu-malu gitu ya, sekarang silahkan waktu Anda untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahui untuk memudahkan saat Anda melakukan riset di sana.